Hidup itu ternyata seperti partai politik. Misal seperti PDI yang meski pemenang pemilu dan siap hat-trick, tetap saja labelnya perjuangan. Untungnya bukan PDI Perjuangan dan Doa. Kami berdiri di atas sana, yang merongga karena panah Eropa. Walaupun tetap saja aneh kalau perjuangan sebagai sikap atau ideologi, karena nggak ada Golkar Perjuangan, Gerindra Perjuangan, atau Nasdem Perjuangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan sedunia maya yang nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Kalau mengenai perjuangan, dulu ada sebutan juru parkir perjuangan di Jogja untuk menyebut parkir partikelir atau swasta. Kini parkir model gini meski memakai lahan tanah negara oleh Pemda DIY dikategorikan parkir swasta, dan atas nama PP daerah boleh menaikkan tarif 5 kali lipat. Kenapa? Ya karena ini daerah istimewa. Nggak tahu istimewa apanya. Namun balik ke soal PDI, kalau tanpa perjuangan, Suryadi akan terus bercokol di PDI tanpa perjuangan karena ia mendapat sokongan dari Soeharto waktu itu dengan memasok tentara dan intel. Nggak perlu berjuang kayak Megawati Soekarno Putri dan para pendukungnya. Saya ingat dulu tahun 1999 pertama kali saya ikut nyoblos karena saya ingin Megawati bisa masuk parlemen dan memenangi pertarungan menjadi presiden. Saya senang kemudian beberapa teman saya juga menjadi anggota parlemen dari PDIP di tingkat nasional ataupun di daerah. Meskipun beberapa tahun kemudian beberapa diantaranya masuk penjara karena korupsi dan PDI Perjuangan jeblok. Sesudahnya kalah dari Golkar pada tahun 2004, dan pada pemilu berikutnya lagi kalah lagi, lebih menyakitkan jadi nomor 3 setelah Demokrat dan Golkar tahun 2009. Pada 2 pemilu itu saya nggak ikutan nyoblos, apalagi ketika 2009 Megawati mencapreskan diri dengan cawapresnya Prabowo Subianto waktu itu, makanya kalah. Coba kalau saya ikut nyoblos, mungkin tetap kalah juga. Barulah pada 2014 saya ikutan nyoblos lagi karena ada nama Joko Widodo, hampir sewarna dengan awal Megawati dalam pemilu 99. Pada pemilu 2019 lagi-lagi juga saya ikutan nyoblos karena rasanya Jokowi bukan hanya dibutuhkan 5 atau 10 tahun, mungkin bisa lebih dari itu. Kalau bisa jadi presiden selama 32 tahun kayak Soeharto juga tidak apa-apa. Kalau boleh, pasti banyak orang yang akan membeli saya. Padahal bukan saya yang menentukan Indonesia, tentu kan. Untuk pemilu 2024 milih siapa capresnya. Untunglah belum ada capres-cawapres yang resmi. Lawong baca presnya sendiri saja bingung memilih baca wapres. Mungkin nanti akan sampai pada Oktober 2023 last minute ketika mereka mau tidak mau harus mendaftar ke KPU, kecuali tidak ingin mendaftar di KPU. Dan sayangnya capres dan cawapres itu hanya sepasang, tidak bisa capres dengan cawapres yang boleh lebih dari 2, misalnya 1 capres wakilnya 3, dengan alasan Indonesia yang sangat luas. Semuanya tidak pasti, mungkin nanti ya sekali lagi last minute sampai kita puyeng. Bisa diduga begitu karena ya begitulah ciri wanci politik elite yang tidak memiliki gagasan kecuali tukar guling dan jual beli kepentingan. Kalau yang ada hanya Prabowo, Ganjar, Anies, ya saya pilih Ganjar. Tapi kalau ada Jokowi dan Ahok, saya pilih 2 yang terakhir itu. Saya tahu ini tidak mungkin, tapi mungkinkah?
Prabowo berpasangan dengan Budiman Sujatmiko? Kalaupun mungkin ya saya tetap milih Jokowi Ahok. Dan itu sangat mungkin dan pasti. Soal saya memilih Jokowi Ahok itu pasti. Pasalnya keduanya tidak bakal dicalonkan bahkan oleh keduanya sendiri sekalipun. Jokowi sehabis purna tugas, ya palingan dia balik ke Solo atau ke rumah baru pemberian negara. Jokowi lebih terhormat dibanding Amin Rais. Bagi saya Jokowi presiden yang profesional, paling proper, dia tahu politik sekaligus tahu diri. Yang lain kebanyakan nggak tahu politik dan nggak tahu diri. Bandingkan dengan Yusuf Kala dan Surya Paloh misalnya. Adakah tutorial milih presiden? Mungkin ada, tapi beberapa bisa diabaikan, apalagi kalau kita hanya mengandalkan medsos yang dipenuhi orang-orang yang hanya ingin melihat dan mendengar yang menyenangkan pilihan hatinya. Yang berbeda akan dibully, akan di-delete. Lawang para analis saja yang baik dan yang abal-abal, belum tentu pendapat mereka sahih, valid, apalagi kalau mereka punya agenda dan kepentingan sendiri yang kita tidak tahu. Nyata ada yang tepat, ada yang meleset. Apalagi mendengarkan omongan para politikus dan koordinator relawan yang lebih banyak tidak bermutu itu. Ya bermutu tapi rendah. Jadi apa ukuran saya milih capres ini dan bukan itu? Gampang saja, saya milih yang saya senangi. Ukuran seneng masing-masing orang beda-beda, tergantung preferensinya, persepsinya. Bagi saya Jokowi adalah preferensi politik yang penting di Indonesia masa kini dan masa depan. Kalau tak lebih baik dari Jokowi, yang ngapain kita bikin pemilu atau pilpres? Cuma ngambur-ngamburin duit negara yang diantaranya adalah dari potongan honor saya yang kepotong pajak. Ya mendingan daripada diamburin untuk pemilu, mungkin lebih bermanfaat dibelikan celana dalam atau cendol dawet yang harganya 500-an, nggak pakai cendol, nggak pakai cawet,